ini adalah momennya semua kejahatan Firly itu dibongkar, Pak. Tidak hanya terkait kasus Pak SYL saja. Dugaannya itu kan banyak, Pak ya. Ketika satu kejahatan terbukti dan dia punya track record buruk sebelumnya, saya yakin masih banyak yang sudah diperas oleh Firly. Pemerasan itu kan dari orang yang punya kewenangan kepada orang yang lemah. Benar-benar kejahatan yang levelnya lebih tinggi daripada suap. Dalam hal dia sudah menjadi tersangka seperti sekarang, potensial memang dia melarikan diri atau dia menghilang-hilangkan bukti yang ada, merintangi atau menghambat proses penyidikan ini. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan penahanan kepada Firly. Dari 5 pimpinan KPK yang terpilih tahun 2019, sudah 2 orang yang terbukti bermasalah, Lili Pintauli dan Firly. Seharusnya Presiden mengevaluasi 4 orang pimpinan KPK ini, selain Firly yang ada sekarang. Apakah orang-orang ini layak diperpanjang masa jabatannya dengan kehancuran KPK yang terjadi hari ini? Selamat datang di channel Abraham Sama Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan sahabat saya, mantan penyelidik KPK yang sudah lama bertugas di KPK, Bung Aulia Postira. Assalamualaikum, Bung Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abraham. Bung Aulia, hari ini kita mau mendiskusikan ada kejadian atau katakanlah hal yang membuat kita mungkin agak terharu ya. Ya, betul. Terharu campur, mungkin juga ada harapan yang besar ya. Setelah ditetapkannya Firly Bahuri sebagai tersangka di kepolisian Polda Metro ya, sebagai tersangka dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian. Ya. Bung Aulia, saya ingin tanya, tolong Bung Aulia jelaskan seberapa sadis kejahatan Firly yang dilakukan selama berada di KPK. Karena tentunya Bung Aulia ini tahu betul nih rekam jejak Firly, kejahatan-kejahatan apa saja yang dia lakukan. Ini kan pemerasan suap gratifikasi, tapi mungkin sebelumnya tuh banyak juga tapi nggak bisa terungkap selama ini ya. Saya mendengar kata-kata kejahatan sadis. Bung Aulia, tolong Anda jelaskan seberapa besar kejahatan Firly yang dilakukan selama di KPK. Ya. Oke, silakan Bung Aulia. Makasih, Pak Bram. Di episode sebelumnya kan kita sempat diskusi banyak, Pak. Ya? Saya sudah menceritakan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Firly semasa dia menjabat sebagai Deputi Penindakan, dilanjutkan sampai dia menjadi Ketua KPK. Nah, diantaranya itu adalah pembocoran dokumen. Pembocoran dokumen ya? Ya, pembocoran dokumen. Dan itu sebenarnya bertemu dengan pihak berperkara. Nah, itu sebenarnya waktu itu sempat diproses di pimpinan KPK sebelumnya. Nah, ketika dia menjadi pimpinan KPK, Firly ini banyak melakukan hal-hal lain. Antaranya adalah dia mengubah kode etik KPK bersama-sama dengan Dewas. Sama Dewas ya? Nah, karena Bapak mungkin paham ya seperti apa kita di KPK dulu. KPK itu kuat karena value-nya, Pak. Value ya, nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang tertanam di setiap insan KPK. Nah, zaman Bapak dulu itu value-nya adalah RI-KPK. Religiusitas, integritas, kepemimpinan, profesionalitas, dan keadilan. Lalu oleh Firly, ketika 2019 saya masih ingat itu kita di framing, Pak. Sebelum dia terpilih itu kita kan di framing tuh, teman-teman. Dituduh Taliban, radikal, segala macam. Apalagi kayak kita ada jenggot ya, berjenggot. Jadi di framing seolah-olah kita ini adalah kelompok radikal. Nah, dihapuslah nilai religiusitas tadi itu. Oh, berarti di Code of Conduct nilai dasarnya religiusitas dihapus? Dihapus. Nah, diganti dengan kata-kata sinergi. Sinergi ya? Nah, kenapa saya sampaikan itu menjadi masalah besar, Pak? Kenapa religiusitas itu diganti? Sementara di dasar negara kita saja, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Dan disitulah nilai KPK itu sebenarnya. Ketika orang takut kepada Tuhan, dia tidak akan berani untuk melangkah untuk berbuat jahat atau yang di luar nilai-nilai ketuhanan. Nah, itu menurut saya itu yang fatal dan itu akan menurunkan nilai-nilai dasar itu turun ke kode etik, turun ke kode perilaku dan segala macamnya. Jadi dia hilangkan religiusitas ya? Dia hilangkan itu. Nah, dia diganti sinergi. Sampai sementara sinergi itu, Pak. Sinergi itu kan kata positif ya, Pak ya. Bekerja sama, berkolaborasi. Kompromi. Tapi ada konotasinya, Pak. Kompromi. Nah, ini bisa sinergi dengan koruptor, kan bisa jadi diartikan seperti itu, gitu loh. Ini kan kita, jadi dia sengaja ya membuat nilai itu ya, kompromi ya. Kompromi, sinergi ya.
Terus yang selanjutnya, hal yang lain adalah dia melakukan kejahatan dengan memecat kami, Pak. Oke. Waktu itu ada 57 plus 1 TWK ya? pegawai KPK diikutkan TWK. Padahal sebenarnya kalau kita bicara undang-undang KPK, tidak ada urgensi dari KPK untuk melakukan asesmen ulang. Itu kan harusnya prosesnya cuma ya udah dia berganti alih status jadi pegawai negeri. Oke. Dibuatlah tes wawasan kebangsaan itu dimanipulasi, padahal kami menduga orang-orang ini sudah ditarget. Mayoritas dari kami yang dipecat adalah orang-orang yang vokal di kantor. Orang yang bisa membocorkan dia punya kejahatan. Yang bisa membocorkan atau melawan dia. Atau melawan ya. Ketika dia melakukan pelanggaran. Nah, dilakukan... Bukan pelanggaran kan yang dilakukan, kejahatan kan? Kejahatan. Saya harus luruskan, karena kejahatan, kayak pemerasan itu kan kejahatan, bukan pelanggaran. Betul, siap. Nah, dari proses pemecatan itu, Pak, ini saya, ya jujur Pak ya, di 2021 itu, 1 bulan setelah kita dipecat, 1 orang dari teman kita meninggal, Pak. Namanya Nanang Priyono. Almarhum ini orang baik, bukan orang yang vokal juga, tapi dia bekerja di Biro SDM yang memproses alih tugas ini menjadi pegawai negeri. Dan dia sangat terpukul ketika dia masuk ke dalam kelompok kami 57 orang ini. Dan itu kesehatannya menurun dan sampai meninggal. Walau alam penyebabnya apa, takdir Allah, tapi ada andil orang ini atas hancurnya psikologi teman kita itu, Pak. Berlanjut, ya sampai kita dipecat dan kami di blacklist, Pak. Saya ingat tuh Alex Marwata itu sempat bilang kami itu adalah orang yang sudah merah dan tidak dapat dibina. Pak, itu ini Alex ya? Alex. Dia ketika dia konpres, dia menyampaikan ke publik bahwa dari 75 pegawai ini, 24 akan dilakukan, dikasih opsi untuk bisa diberikan training wawasan kebangsaan, tapi 57 orang ini tidak bisa dibina. Tidak bisa dibina karena sudah merah. Bayangkan Pak, sudah merah itu berarti harusnya negara mencabut KTP kami, mencabut paspor kami tidak layak hidup di negara ini. Kejahatan apa yang hukumannya seperti itu, Pak? Iya benar. Luar biasa ini ya. Luar biasa, Pak. Dan itu menurut saya itu sebuah penghinaan terbesar bagi kami selaku warga negara Indonesia yang bertugas di KPK menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Dan saya mendengar ini, Bung Alia, saya tersinggung berat kepada seorang yang bernama Alex Marwata. Karena saya pernah memimpin KPK ketika dia katakan Anda itu merah, tidak bisa diperbaiki. Apa dasarnya kan? Oke, lanjut. Nah, itu kita kejar kan, Pak. Kita kan nggak diam waktu itu. Kita melawan, kita melaporkan ke Komnas HAM, kita melaporkan ke Ombudsman, ada maladministrasi, dan semua terbukti, Pak, bahwa pimpinan KPK, Firly dan kawan-kawannya itu termasuk Alex Marwata tadi itu melanggar hukum, maladministrasi, dan melanggar HAM. Dia melanggar HAM ya. Nah, seharusnya orang-orang ini juga dipecat gitu loh. Karena telah terbukti melalui proses pemeriksaan oleh 2 lembaga negara yang berwenang. Bukan lembaga ece-ece. Bukan lembaga ece-ece. Nah, di sana Pak, barulah terus berjalan sampai adanya banyak pelanggaran-pelanggaran lagi, naik helikopter, dia membuat pasang-pasang baliho, SMS blast, semua kita laporkan. Itu pasang baliho kira-kira siapa yang bayar? Nah, itu kan gratifikasi ya. Saya tidak yakin dia yang bayar, Pak. Bukannya? Pasti ada yang modalin. Jadi baliho-baliho Firly yang banyak bertebaran di jalan yang mau jadi presiden, itu bukan Firly yang bayar ya? Dia suruh orang ya? Saya nggak yakin dia bayar. Kalau dia bayar, kita tinggal periksa kan rekeningnya, pembayarannya seperti apa. Jadi berarti dia suruh orang gitu ya? Saya menduga seperti itu, ya Pak. Dari sekian banyak itu, Pak, puncaknya adalah kemarin pemerasan, dugaan pemerasan yang diproses di Polda Metro ini. Nah, ini menurut saya kan di pembicaraan sebelumnya saya sampaikan bahwa saya yakin dia melakukan itu dan sekarang terbukti tadi malam. Tadi malam kita tengah malam itu sebenarnya jam 12 malam. Dulu. Jadi Bung Alia yakin bahwa Firly memang memeras SYL ya? Yang buktikan Polda sendiri. Saya melihat itu di Reskrimsus Polda Metro, Kombes Adi Safri itu dengan lantang menyampaikan tadi malam itu bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Firly terkait dengan penanganan perkara di Kementerian Pertanian periode 2020 sampai 2023 berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau suap.
Jadi itu ada pasal 12E kecil pemerasan, ada pasal 12B besar gratifikasi, penerimaan gratifikasi, dan pasal 11 dugaan pemberian hadiah atau janji. Jadi kalau menurut saya ini Polda Metro sudah firm, karena kan kita lihat nih Pak, prosesnya cukup panjang yang mereka lakukan ya. Oke, kalau begitu Bung Alia, apakah kejahatan pemerasan, gratifikasi, suap yang sudah disampaikan Polda yang dilakukan oleh Firly ya terhadap mantan Menteri Pertanian, apakah kejahatan-kejahatan itu sebenarnya baru terungkap sekarang? Di sebelum-sebelumnya juga orang diperas, terus dia minta duit apa, terima suap, kira-kira begitu ya, dalam kasus-kasus lain pun. Maksud saya begini, bukan cuma kasus SYL dia melakukan itu ya. Kalau saya meyakini Pak, ketika satu kejahatan terbukti dan dia punya track record buruk sebelumnya, saya yakin masih banyak yang orang-orang yang sudah diperas oleh orang-orang ini, oleh Firly terutama ini. Dan dulu, berarti Bung Aulia yakin bahwa ternyata orang-orang yang diperiksa kasusnya banyak diperas oleh Firly ya sebelumnya? Saya meyakini ya Pak. Karena kan ini terbukti ya, ada satu kasus nih. Sementara sebelumnya kan dia punya track record juga. Dia sering membocorkan dokumen, dia bertemu dengan pihak berperkara. Nah, yang khusus Pak SYL ini buktinya mencukupi sehingga dia bisa menjadi tersangka. Oke, berarti kalau begitu Firly ini selama menjabat Ketua KPK bahkan waktu jadi deputi dia suka memperdagangkan kasus ya, kan begitu, memperdagangkan Kita menduga gitu Pak. Pak, salah satu bukti yang disebutkan oleh Polda Metro tadi pagi ya, dini hari tadi pagi, itu adalah dokumen terkait dengan penukaran mata uang asing berupa dolar Amerika dan dolar Singapura dari money changer yang nilainya 7,4 miliar. Uangnya Firly ya, nah, disita ya? Yang ditemukan, yang jadi bukti. Dan saya meyakini karena ini buktinya terkait dengan kasus SYL, 7,4 M ini terkait dengan kasusnya Pak SYL saja. Tapi saya menduga Pak, dari temuan penyidikan di Polda Metro, jumlah penukaran uang falas berupa dolar Singapura atau dolar Amerika pun mata uang lainnya, itu lebih dari itu Pak. Saya meyakini. Jadi Bung Aulia meyakini bahwa uang hasil kejahatan Firly itu lebih daripada itu ya? Lebih dari itu Pak. Kemudian itu kan juga ada rumah di Kertanegara ya, yang kita dengar-dengar ya, yang itu hari di itu juga itu hasil gratifikasi ya Bung Aulia? Nah, saya itu tidak tahu Pak, karena memang kan kalau dari proses berita yang ada, itu kan katanya kan milik seseorang yang disewakan dan digunakan oleh Firly sebagai rumah singgah. Nah, ini kan menarik juga kan, pimpinan KPK punya rumah singgah di tengah kota. Tapi kan disewa sama orang lain, terus dia yang pakai, itu kan namanya gratifikasi itu sudah jelas. Fasilitasnya jelas. Ya kan? Memberikan fasilitas kan, katakanlah bukan duit, tapi kan fasilitas. Dan kenapa seorang pimpinan KPK harus menerima itu kan? Ya, betul. Dan rumah mewah itu kan di Kertanegara. Rumah mewah Pak. Sebulan entah berapa sewanya, ratusan juta mungkin sewanya per bulan. Berarti Bung Aulia mau katakan bahwa sebenarnya kejahatan-kejahatan suap, pemerasan, gratifikasi yang dilakukan Firly ini masih banyak yang dia lakukan sebelum terhadap SYL ya? Ya, saya menduga gitu Pak. Pak SYL ini bukan satu-satunya korban gitu. Saya meyakini masih ada korban-korban lain terkait dengan pemerasan atau mungkin suap menyuap. Jadi kan kita kalau bicara, kita klaster 3 jenis kejahatan yang terkait dengan penerimaan dan pemberian ini Pak. Yang paling rendah itu adalah gratifikasi. Yang selanjutnya adalah suap. Suap itu kan posisi setara. Ada semacam negosiasi, ada kesepakatan. Meeting of mind ya. Meeting of mind. Tapi kalau pemerasan itu kan dari orang yang punya kewenangan kepada orang yang lemah. Itu menurut saya itu benar-benar kejahatan yang levelnya lebih tinggi daripada suap. Karena orang yang bisa memeras itu pasti orang yang punya kewenangan kan Pak. Dan orang yang diperas dalam posisi terpaksa. Beda dengan suap. Suap orang bersepakat. Tidak berdaya ya? Tidak berdaya. Kalau pemerasan orang nggak berdaya Pak. Berarti Bung Aulia mau katakan bahwa pemerasan ini adalah kejahatan paling sadis? Gradasinya kalau untuk korupsi, pemerasan itu paling tinggi Pak. Paling sadis ya? Extortion ya. Kalau sadis ya? Ini sama dengan misalnya pencuri masuk ke masjid terus curi uang celengan ya? Celengan masjid? Lebih parah pemerasan Pak. Lebih parah ya? Kalau kita bandingkan kalau kita melihat kalau ada pencuri mencuri uang celengan masjid itu kan luar biasa kejahatan. Luar biasa, di rumah ibadah dia melakukan kejahatan gitu ya. Kalau yang Firly lakukan pemerasan lebih kejam daripada itu? Lebih kejam. Pertama kenapa? Karena dia adalah ketua KPK yang seharusnya tugas dia adalah memberantas korupsi. Dalam hal ini kewenangan dia itu dia gunakan untuk memeras. Itu parah Pak, saya bilang. Itu parah.
Bayangkan Pak, siapapun orang yang bermasalah dengan KPK, jangankan oleh ketua KPK, ditelepon oleh OB KPK pun pasti gemetar Pak. Takut ya? Takut. Dan ini posisinya kan bertemu dia. Ini yang dilakukan Firly ya? Ya, kita duga seperti itu kan Pak. Oke. Dari konstruksi yang ada. Pencuri mungkin mencuri karena kebutuhan Pak. Keterpaksaan ya? Keterpaksaan ekonomi, ada faktor negara yang gagal memberikan pekerjaan kepada mereka. Tapi ketua KPK dengan segala fasilitas yang diberikan negara kepada dia, gaji besar, kewenangan besar, dia masih melakukan kejahatan dengan memeras orang yang seharusnya dia proses secara hukum. Itu menurut saya lebih jahat Pak. Dan itu dilakukan Firly jauh hari sebelumnya, jadi bukan cuma kepada Sahrul ya? Saya menduga begitu, tapi kan kita bicara konteks yang dalam proses hukum ini adalah Pak Sahrul. Iya, tapi kan kita harus menggali kayaknya. Maksudnya kejahatan, kan sebelum-sebelumnya kan kita sudah pernah laporkan beberapa ya, kayak gratifikasi helikopter, tapi kan nggak pernah ditindaklanjuti. Dan kita lihat juga kan banyak juga komisioner yang lalu itu tidak dikenakan sanksi oleh Dewas ya, kayak Lili kan gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau menurut saya, Bung Alia, itulah yang menyebabkan kenapa kejahatan di KPK berulang-ulang, karena tidak ada deterrent effect kan. Betul Pak. Oke, kalau begitu, kalau Bung Alia melihat, saya ingin katakan begini Bung Alia. Apakah hasil kejahatan pemerasan, gratifikasi, serta penyuapan yang dilakukan seorang Firly itu ada kemungkinan melibatkan komisioner lain atau oknum pegawai-kepegawai KPK lain? Nah, ini pertanyaan Pak Abraham ini menarik Pak. Ya. Gini Pak, sangat sulit, ini dalam pengalaman kita menangani perkara korupsi Pak ya, kita pakai analogi Pak ya. Kejahatan korupsi itu jarang dilakukan oleh seorang diri, siapapun dia. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin itu dilakukan seorang diri. Minimal itu ada orang yang membantu. Nah, berbeda lagi dengan KPK. KPK itu, ketua KPK itu beda dengan lembaga lain yang misalnya ada namanya kepala, ada namanya menteri. Kayak kepolisian, jaksa agung. Misalkan kepala, dia seorang pimpinan, seorang itu yang berkuasa penuh. Otoritas. Di institusi tersebut. Kalau di KPK, itu kan ketua, ada anggota, ada wakil ketua. Mereka kolektif kolegial. Ketika ada sesuatu deviasi dalam pekerjaan, saya meyakini rekan-rekannya, koleganya yang lain itu mengetahui atau sekurang-kurangnya patut menduga ada yang salah. Gitu. Karena menarik, karena saya makanya tadi sebelum kesini Pak, saya kan mendengarkan dengan seksama ya konversinya dari Direskrimsus Polda Metro itu, Kombes Ade Safri itu. Salah satu bukti yang ditemukan juga adalah di rumah SEL ditemukan lembar disposisi pimpinan KPK. 28 April 2021. Nah, berarti kan ada dokumen rahasia. Lembar disposisi itu kan dari bawah bersurat ke pimpinan langsung memberi perintah, gitu kan? Bapak memberi perintah dulu. Disposisi, ini Anda lakukan. Berarti kan ada trade off di sini, Pak. Nah, berarti kan ketika disposisi itu kan bukan hanya dia, Firly sendiri yang tahu. Biasanya komisioner lain turut tanda tangan. Komisioner lain juga tahu, dia juga bertanda tangan dan menuliskan perintah posisi dia di sana, posisi dia di sana kan. Nah, saya meyakini Pak Firly ini bisa jadi tidak sendiri, Pak. Bisa jadi ada pimpinan KPK yang lain yang terlibat, atau pegawai KPK yang lain terlibat. Ini kita menduga ya, Pak ya. Nah, mungkin bisa jadi tidak di kasus SEL ini, yang spesifik ini, tapi ada di kasus lain. Karena berapa banyak kasus di KPK, Pak. Nah, jadi ya mungkin di kasus SEL ini bisa jadi memang tidak ada pimpinan KPK yang lain. Tapi kasus lain kita patut menduga karena faktanya seperti ini. Bayangkan Pak, dari 5 pimpinan KPK yang terpilih tahun 2019, sudah 2 orang yang bermasalah ini dan terbukti bermasalah. Lili Pintauli dan Firly. Dan bukan cuma melanggar, pidana. Nah, 3 ini ya kita patut menduga juga nih. Gitu loh Pak. Berarti kalau begitu kita berharap ya, mudah-mudahan polisi terus melanjutkan penelusurannya, kira-kira seperti itu. Saya optimis polisi serius Pak, kan dari awal kan saya di channel ini saya melihat ada keseriusan yang nyata, dan saya juga mengetahui ya, mendengar ya bahwa di antara penyidik-penyidiknya itu juga itu mantan-mantan senior kita juga di KPK gitu loh. Jadi kalau soal integritas, soal kapabilitas, mereka punya kemampuan ya untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik.
Kalau begitu, tadi kan Bung Aulia mensinyalir, saya pun demikian, bahwa ada kemungkinan Firly tidak seorang diri terlibat di dalam pemerasan, suap, gratifikasi, walaupun tidak khusus di dalam kasus SJL, tapi mungkin di kasus lain ya. Yeah. Yang saya ingin tanyakan, Aulia, apakah uang atau material ya dari hasil kejahatan yang dilakukan Firly ada kemungkinan juga mengalir ke orang lain, misalnya kepada oknum komisioner kah atau oknum pegawai KPK? Pak, ini pertanyaan Pak Bram ini menarik ini. Ya. Karena memang ini saya susah menjawab ya Pak ya, karena kalau saya jawab secara terang saya dibilang menuduh. Saya enggak, kan kita menggunakan kata dugaan. Tapi kalau dari nature pekerjaan KPK, yang dimana komisioner KPK itu kolektif kolegial, saya menduga itu bisa jadi terjadi Pak. Dan ini adalah PR besar dia oleh penegak hukum kalau memang mau mengembangkan kasus dugaan pemerasan Firly terhadap SJL ini bisa dikembangkan ke komisioner lain gitu loh. Atau dikembangkan ke dugaan perkara lain yang melibatkan komisioner lain. Nah, kita harus menduga seperti itu karena memang faktanya sudah 2 komisioner KPK yang bermasalah ini Pak, dari 5 gitu Pak. Jadi begini Bung Aulia, kenapa saya ingin mengatakan ini? Karena kan ada fakta, ada kondisi di lapangan, 2 komisioner itu sudah nyata-nyata. Ini bukan fitnah. Betul. Terlibat kejahatan. Saya tidak bilang pelanggaran, kejahatan. Kalau pidana itu kan kejahatan, bukan pelanggaran. Kalau lalu lintas itu pelanggaran. Karena dia melakukan kejahatan, misalnya Lili dalam kejahatan pidana, berarti kita harus mewaspadai. Kita ingin membongkar kasus ini kan? Betul. Kenapa kita ingin membongkar kasus ini, Aulia? Supaya kita menyelamatkan pemberantasan korupsi. Kan itu intinya. Betul, kita menyelamatkan KPK secara kelembagaan. KPK, kelembagaan dan agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saya ingin jelaskan kepada Bung Aulia, kira-kira selain modus pemerasan ya, terus kemudian suap, gratifikasi yang dilakukan Firly selama di KPK, ada enggak modus-modus yang lain yang sepertinya Bung Aulia selama di sana itu mencurigai yang kemungkinan dilakukan Firly? Iya, kalau dari yang pernah saya ceritakan di sini juga Pak, kan dugaan ada pembocoran dokumen. Ya. Bocoran dokumen itu kan bisa jadi transaksional berupa ada imbalan berupa uang, atau transaksionalnya berupa hal lain Pak. Kan bisa jadi kan, saya ngasih tahu ke seseorang, hati-hati, lo lagi dilakukan penyelidikan oleh KPK. Stop dulu, jangan kemana-mana. Nah, di situ kan akhirnya dia kan bisa terselamatkan. Kalau misalnya ini kan konstruksinya adalah kasus akan ada OTT. Nah, tapi kan bisa jadi dampaknya adalah dengan dibocorkan itu atau dengan kolusi itu, dia mungkin tidak menerima berbentuk uang, tapi yang diterima ya berbentuk dukungan politik. Kita nggak tahu Pak. Bentuknya kan macam-macam ya. Nah, ya kan bentuk imbalan itu kan bisa macam-macam. Nah, gratifikasi kan macam-macam. Macam-macam bentuknya kan tidak harus berupa harta benda kan Pak. Ya kita nggak tahu itu. Tapi kemungkinan itu ada. Bung Aulia, ini ada orang pernah menyatakan sama saya, katanya Firly ini dia kan suka bagi-bagi apa-apa gitu. Oh iya. Ya, kepada pegawai, oknum pegawai ya. Bilang ini nih bagi-bagi duit atau baju dan lain-lain sebagainya. Ini kan berarti yang dia bagi kan hasil kejahatan ya. Kan begitu. Kan gitu. Maksud saya, makanya tadi saya tanyakan bahwa apakah Firly memang waktu jadi deputi, tabiat ya, kelakuannya itu memang suka begitu, misalnya melakukan pendekatan sama pegawai atau komisioner lain. Ibaratnya dia melakukan pendekatan supaya apa yang dia lakukan itu didukung. Misalnya memberikan seseorang ini nih baju atau apa. Apakah itu, saya dapat kabar Firly suka lakukan itu dulu. Pendekatannya begitu. Yang saya ingat Pak, zaman beliau jadi Pak Firly ini jadi deputi ya. Jadi kan kita di KPK itu kan Pak ya, mungkin Bapak juga merasakan dulu ya, nggak biasa kalau pimpinan itu ngasih hadiah ke anak buah. Iya, nggak biasa. Dan itu memang diatur, ketika diberikan pun walaupun dari atasan dilaporkan sebagai gratifikasi. Iya, kita laporkan. Dilaporkan oleh bawahan. Apalagi dari bawahan kepada atasan kan Pak ya. Nah, ketika beliau baru masuk di KPK itu pernah ada kejadian memang Pak. Nah, jadi waktu itu ya saya masih ingat kita di penindakan itu diberikan apa ya, baju lah. Baju apa itu? Baju batik? Batik ya waktu itu. Nah, dari batik itu kan di antara teman-teman yang tidak biasa menerima itu, akhirnya dia melaporkan gratifikasi kan. Kaget kan? Kaget. Kenapa ini Firly kasih kita baju kan? Iya.
Karena memang di KPK budaya itu nggak ada. Gitu. Iya, betul. Saya nggak tahu di instansi lain apakah budaya itu masih ada di zaman sekarang, tapi di KPK kita kan biasa profesional ya. Iya. Kita sudah digaji single salary system dan gajinya sudah cukup ya untuk makan, untuk kehidupan yang layak. Yang layak, bukan yang mewah ya. Iya. Tapi sehingga pegawai KPK itu bisa fokus bekerja. Iya. Jadi, nah, ketika diberikan hadiah seperti itu, pegawai KPK waktu itu, teman-teman waktu itu ya merasa ini aneh nih gitu. Ini orang baru masuk tiba-tiba ngasih hadiah gitu kan. Nah, itu yang waktu itu. Jadi ya, Aulia pernah teman-temannya mau dikasih hadiah ya sama dia? Sudah diserahkan, Pak, dan beberapa teman melaporkan gratifikasi dan itu dikembalikan, sampai pimpinan, dikembalikan, ada yang mengembalikan akhirnya. Nah, ya hal-hal seperti itu kan agak aneh gitu loh, Pak, di KPK. Mungkin di tempat lain itu hal biasa, tapi di KPK itu aneh. Oke, berarti saya mau bilang begini, memang Firly ini dari awalnya sudah memperlihatkan gelagat yang aneh ya. Betul. Yang tidak biasa dilakukan orang di KPK dia lakukan. Misalnya tiba-tiba memberi orang hadiah bagi-bagi. Betul. Begitu kira-kira. Betul. Apakah cara dia ini bukan ingin menjebak orang? Misalnya begini, nanti kalau misalnya kayak gini nih kan, dia udah dijadikan tersangka pemerasan, suap, dan lain sebagainya. Nanti dia ngomong, bahwa itu hasilnya saya udah bagi-bagi tuh beli. Nah, itu kan bahayanya itu, Pak. Ya, itu kan gitu kan. Nanti kan kemana aja uang suap itu, misalnya sekian dia nanti didakwa melakukan suap sekian jumlahnya. Nanti dia ngomong bahwa itu saya sudah belikan baju, bagi-bagi sama komisioner lain, traktir. Kira-kira ada nggak dugaan? Saya menduga sepertinya dia mau melakukan itu, makanya dia suka bagi-bagi. Saya nggak tahu ya niat, kalau niatnya saya nggak tahu. Di dalam hatinya mungkin bisa jadi niatnya seperti itu atau niatnya baik memang berbagi hadiah, Pak. Oh, jadi Bung Alia bilang dia niatnya baik ya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi, Pak. Berbagi hadiah kepada anak buah. Ya. Tapi kan dia tahu ada aturan, nggak boleh begitu. Nah itu, Pak. Makanya kenapa gratifikasi itu diatur? Walaupun di undang-undangnya kan cuma satu pasal ya, Pak. Ya. Tapi kan dalam perjalanannya KPK itu kan merijitkan lagi apa itu gratifikasi dengan program pengendalian gratifikasi. Karena arah dari gratifikasi itu tujuannya adalah untuk menanam budi. Ketika budi itu tertanam, ada rasa kan untuk ucapan terima kasih, dan orang yang menerima hadiah kan merasa, wah, saya diberi nih, saya diberi hadiah. Dia merasa nggak enak ke depannya, Pak, sehingga dia tidak bisa profesional ketika bekerja. Makanya kan pemberian hadiah terkait jabatan itu kan dilarang, makanya. Nah, makanya itu saya melihatnya dari konteks teman-teman waktu itu yang tidak terbiasa itu, karena memang ya kita nggak mau juga ke depan kita terkunci dengan hutang budi atau hutang barang. Kita nggak mau, Pak. Nah. Jadi waktu dia bagi-bagi itu orang kaget ya, tiba-tiba dia bagi-bagi gitu aja. Betul, Pak. Itu waktu dia deputi ya? Deputi waktu itu, saya ingat banget itu. Belum jadi ketua ya, dia udah bagi-bagi? Iya. Apalagi kalau jadi ketua mungkin lebih besar bagi-bagi. Nah, saya nggak tahu, Pak. Karena ketika dia jadi ketua kan posisi kita waktu itu berhadapan-hadapan dengan beliau ya. Oke. Bung Alia, dia kan waktu jadi deputi itu sudah melakukan pelanggaran kan? Sesuai yang kita lihat ya. Dan menurut Pak Abdullah Mahua yang memeriksa ya pada saat itu, bahwa pelanggarannya itu sama sekali tidak bisa ditolerir, sehingga seharusnya dia nggak boleh masuk kan, begitu. Betul. Dan pelanggaran-pelanggaran itu berbau pidana. Kan? Menurut Pak Abdullah Mahua, lagi-lagi saya harus clearkan. Apakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sebelumnya itu, menurut Bung Alia, itu perlu ditelusuri lagi agar membongkar semua kasus ini? Kan kita kan khawatir jangan sampai ada orang-orang lain yang dia libatkan. Itu kan nggak boleh seenaknya begitu saja kan, harus terbongkar. Kira-kira gimana, Bung Alia? Kalau aspirasi saya pribadi, Pak, ini adalah momennya semua kejahatan Firly itu dibongkar, Pak. Tidak hanya terkait kasus Pak SEL saja. Karena memang dugaannya itu kan banyak, Pak ya. Cuma kan yang terbukti dan diproses secara hukum, khususnya pidana kan baru pemerasan terkait kasusnya Pak SEL ini. Tapi yang lain-lain itu, saya menduga itu penyidik Polda Metro juga menemukan bukti-bukti lain. Kejahatan lain. Tapi kan karena fokusnya sprint mereka di kasus ini, ya mereka kan itu yang mereka sampaikan ke publik ya, bukti yang ditemukan. Nah, saya meyakini, dan itu kalau kita pengen pemberantasan korupsi ini kembali mendapat kepercayaan dari publik, ya kasus Firly ini harus diusut tuntas apa saja kejahatan-kejahatan dia. Ini mumpung dia sudah jadi tersangka sekarang. Poinnya lagi, Pak, sesuai dengan Undang-Undang KPK, ketika pimpinan KPK menjadi tersangka, dia harus diberhentikan sementara. Otomatis Firly ini nanti mungkin dalam 1-2 hari harusnya dia nonaktif, sehingga dia tidak punya kewenangan lagi di KPK, sehingga dia bisa menjalani proses hukum dia di Polda Metro
sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi saya mendukung proses itu, Pak. Dan saya berharap juga Pak Presiden segeralah menonaktifkan Firly, karena kan SK-nya pakai kepres ya. Otomatis ya, harusnya otomatis. Harusnya otomatis. Oke, Bung Alia, kalau kita lihat perjalanan pemeriksaan Firly di kepolisian ini selalu terhambat. Macam-macam saja alasannya. Hari ini dia diperiksa, dia pergi kemana, bawa pergi tugas. ke Aceh, ya kan, macam-macam. Pokoknya selalu ada alasannya. Terus kemarin habis diperiksa dia tutup mukanya kan gitu kan. Jadi selalu ada upaya-upaya untuk memperlambat, menyulitkan pemeriksaan. Kan gitu. Betul. Indikatornya jelas bahwa dia mempersulit, ya. Menghambat, itu indikatornya jelas-jelas. Kalau kita lihat di KUHP bahwa kalau indikator itu kelihatan yang dilakukan terhadap tersangka, memperlambat, mempersulit jalannya pemeriksaan, menghalang-halangi, maka harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Seperti yang Firly lakukan, KPK lakukan terhadap SCL. Betul. Kan itu hari SCL diundang, dia ke Makassar jenguk ibunya, dianggap itu menghambat. Kan? Betul. Mempersulit lah, ya, tidak memperlancar lah, sehingga malamnya ditangkap. Padahal kan besoknya seharusnya bisa hadir kan, tapi malamnya sudah ditangkap. Padahal kan kalau kita lihat logikanya bisa tunggu besok, karena kan besok baru pemeriksaannya, tapi malamnya ditangkap. Oleh karena supaya hukum itu equal, before the law, maka menurut saya apa yang seharusnya dilakukan polisi ini kan kalau dia macam-macam lagi Firly, bisa jadi dia melarikan diri loh. Iya, betul. Saya lihat bisa jadi dia melarikan diri Firly kan, karena kan pernah suatu ketika dia tidak terdeteksi di mana kan. Apa yang harus dilakukan polisi? Hari ini dia harus segera menangkap Firly dan kemudian menjebloskan. Ya, saya setuju dengan Pak Abraham. Karena semalam kepolisian sudah mengumumkan bahwa Firly menjadi tersangka tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya juga di atas 5 tahun. Ada potensi dia melarikan diri, menghilangkan bukti, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penahanan kepada Firly. Ya, bisa jadi dia ditangkap di rumah atau dia dipanggil sebagai tersangka lalu ditahan. Dan saya meyakini kepolisian akan melakukan itu, Pak. Jadi kalau menurut Bung Alia ini, polisi sebaiknya hari ini mulai bergerak untuk menjemput Firly, menangkap. Ya, saya punya aspirasi seperti itu, tapi saya juga yakin kepolisian akan melakukan itu. Melakukan apa itu? Penahanan dan penangkapan itu. Karena kan kepolisian sendiri kan merasakan bagaimana mereka dipersulit. Ketika dipanggil, katanya dia malah pergi ke Aceh yang sebenarnya tugas itu bisa diwakilkan kepada komisioner lain atau deputi di KPK. Tidak ada urgensi dia datang ke sana. Biasanya Bapak kalau keluar kota paling lama sehari 2 hari kan Pak? Dia sampai 3 hari waktu itu kan. Dan makan durian? Nah, makan durian. Nggak kerja? Main bulu tangkis, ada fotonya juga tersebar. Iya, betul. Nah, itu kan mengolok-olok, kalau saya bilang ya, mengolok-olok proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Nah, dalam hal dia sudah menjadi tersangka seperti sekarang, potensial memang dia melarikan diri gitu, atau dia menghilang-hilangkan bukti yang ada. Ya, paling tidak menghambat ya? Merintangi atau menghambat proses penyidikan ini. Oke, oleh karena itu yang harus dilakukan konkretnya polisi harus menjemput ya? Tangkap. Ya, itu pilihan ya Pak ya. Iya, tapi seharusnya nih sebagai seorang penyidik, kan kalau kita lihat SCL kan begitu kan, ditangkap malah. Kalau sebagai seorang penyidik, kepolisian akan memanggil dia sebagai tersangka. Kemarin kan baru saksi ya, karena belum ada tersangkanya. Memanggil dia sebagai tersangka dan dia hadir di ruang penyidik, setelah itu dilakukan penahanan. Kalau misalnya dia nggak datang, jemput kan, ditangkap. Kalau dia nggak datang ya kepolisian harus mencari dia dan menjemput paksa. Kan begini, kalau kita lihat kayak Sahrul, itu kan sudah dikirim surat tuh, pemeriksaan kan sebagai tersangka dengan jadwal besok. Tapi kan nggak sampai besok malamnya kan dijemput paksa, ditangkap kan? Ditangkap. Berarti kan boleh kan? Boleh. Dan memenuhi syarat kan? Itu kan subjektivitas penyidik Pak. Ketika penyidik merasa bahwa ada kepentingan untuk segera menangkap atau menahan Firly, dia bisa menjemput paksa. Polisi udah tersangka kok sekarang. Jadi kalau menurut Aulia dan saya ini bahwa seharusnya polisi melakukan itu ya, penangkapan dan sekaligus penahanan. Kan kalau orang ditangkap dibawa ke diperiksa dan ditahan. Gitu ya? Iya Pak. Kenapa itu perlu dilakukan Bung Aulia? Ya tadi alasannya Pak. Karena ada potensi dia melarikan diri, dia menghilangkan bukti atau merintangi proses penyidikan yang sedang berjalan ini ya. Penyidik punya kewenangan untuk mengambil kemerdekaannya itu dengan menangkap atau menahan dia. Oke, Bung Alia, ini kan kalau kita lihat ini apa yang dilakukan kepolisian ini kan luar biasa ya. Berhasil menetapkan Firly.
sebagai tersangka. Ini prestasi yang luar biasa menurut saya. Banyak orang pesimis sebelumnya Pak ya. Termasuk saya agak ragu-ragu ya, bukan pesimis, aduh kapan nih Firly jadi tersangka. Oleh karena itu kalau menurut saya, apa yang seharusnya segera diselamatkan oleh pemerintahan ini, rejim ini, agar supaya agenda pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK tidak hancur. Karena ini kan udah di ujung nih. Betul. KPK kalau saya mengibaratkan Aulia itu sudah sakratul maut oleh kelakuan Firly. Betul Pak. Ya, ini kan harus diselamatkan. Betul Pak. Ibarat kalau dia sakratul maut, harus kita lakukan upaya supaya dia menjadi normal kembali, nggak jadi mati. Betul. Kan gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, Pak Bram, saya sebelum menjawab itu Pak, saya ingin flashback sedikit Pak. Saya tuh masih ingat sekali Pak, tahun 2019 itu kami di KPK, pegawai KPK maupun mahasiswa pada waktu itu kan banyak melakukan aksi ya Pak ya. Itu terkenal namanya aksi reformasi di korupsi. Waktu revisi undang-undang. Revisi undang-undang. Dan di revisi undang-undang KPK itu telah jatuh korban 5 orang mahasiswa. 5 orang yang meninggal ya? 5 orang meninggal. Dan 5 nama itu diabadikan menjadi nama ruangan di gedung KPK. Waktu itu ya kita dari pegawai waktu itu mendorong. Nah, apakah ruangan-ruangan itu masih ada selama Firly sekarang? Dia nggak ganti? Seharusnya nggak boleh ya Pak ya, karena waktu itu dengan SK pimpinan ya. Waktu itu penamaan ruangan itu. Nah, dalam perjalanan itu juga terkait dengan pemilihan Firly, pegawai KPK waktu itu membuat petisi. Lebih dari 500 pegawai KPK menolak Firly menjadi pimpinan KPK. Karena dengan track recordnya pernah ada pelanggaran etik segala macam. Bahkan pegawai KPK waktu itu membuat rantai manusia Pak, menjaga gedung KPK jangan sampai dimasuki oleh orang-orang bermasalah. Seperti Firly? Seperti Firly, spesifiknya Firly waktu itu. Tameng ya, buat tameng. Bahkan juga banyak dari masyarakat sipil dan pegawai KPK bersama-sama berorasi, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, kepada DPR, kepada masyarakat bahwa jangan pilih orang ini. Dan itu tetap dilakukan. Nah, begitupun pernah sampai menutup logo KPK, Pak. Oh iya, saya ingat. Menutup logo KPK, bahwa kalau orang ini masuk, maka KPK akan hancur. Dan ini, Pak, hari ini, kondisi itu seolah-olah itu Allah membukakan, menunjukkan kepada kita bahwa itu benar adanya dengan kejadian Firly ini. Nah, kita kembali ke pertanyaan Pak Abraham, apa yang kita harus lakukan ke depan dengan kondisi KPK seperti hari ini? Yang pertama Pak, kita mengetahui ya Pak ya, dalam putusan MK kemarin, kan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang 1 tahun dari gugatan Nurul Gufron. Anak kecil itu ya, Gufronnya. Nah, kalau menurut saya, itu kan kepresnya belum ada. Harusnya Pak Presiden, dengan kondisi KPK yang ada sekarang, ini saya mau izin kepada Pak Presiden Jokowi. Silahkan, sampaikan. Ya, mau izin Pak Presiden, saya punya aspirasi bahwa seharusnya Presiden mengevaluasi 4 orang pimpinan KPK ini, selain Firly yang ada sekarang. Apakah orang-orang ini layak diperpanjang masa jabatannya dengan kehancuran KPK yang terjadi hari ini? Itu yang pertama dulu Pak, yang paling dekat. Dan saya meyakini Pak, ada 1 dari 4 komisioner yang tersisa itu masih punya hati nurani, dan saya mendapat info beliau mau mengundurkan diri jika benar Firly terbukti jadi tersangka dan atau nonaktif. Saya nggak mau sebut namanya, dan saya yakin banyak orang paham siapa dia. Jadi tinggal 1 di sana yang baik ya? Ya, saya masih berprasangka baik Pak. Nah, karena dengan track record orang itu, dan saya menghimbau kepada orang tersebut, dan saya yakin dia paham siapa maksud saya, dia mengundurkan diri, inilah waktunya. Karena waktu kita masih di KPK, 1 orang komisioner KPK itu sering bertemu dengan kami pegawai dan mengeluhkan, bahkan ingin mundur pada waktu itu, di tahun 2021 itu. Inilah saatnya dia mundur dan buktikan ke bawah publik dia gagal dan dia harus mundur dengan itu. Untuk yang sisanya, saya tidak bisa berharap mereka akan mundur, gitu loh. Makanya saya berharap di sini Pak Presiden melakukan evaluasi dan ya jangan sampai diperpanjang. Pilih aja orang baru sekalian. Lakukan perbaikan kepada KPK. Di zaman Presiden Pak Jokowi ini Pak, 2014, kalau kita bicara pemberantasan korupsi, indikatornya itu yang paling nyata dan diakui di seluruh dunia adalah indeks persepsi korupsi Pak. Tahun 2014, indeks persepsi korupsi kita itu 34.
sempat naik secara signifikan sampai tahun 2019 di angka 40, naik 6 poin. Tapi dari 2019 sampai 2022 kemarin, 2023 awal kemarin itu turun lagi ke angka 34. Hancur dong, anjlok. Jadi kurvanya itu gini, Pak. Iya, terjun bebas. Terjun bebas. Jadi kayak gini. Jadi seolah-olah Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi ini dari 2014 sampai 2023 dalam pemberantasan korupsi itu tidak kemana-mana, Pak. Nah, makanya dari tadi yang saya sampaikan, ketika kita cut proses itu dari 2019 sampai 2023, 5 orang pimpinan KPK ini, angkatannya Firly ini, rezimnya Firly ini, itu telah menurunkan IPK Indonesia itu 6 poin. Dan itu adalah indikator nyata kegagalan mereka memberantas korupsi. Dan seharusnya tidak layak diperpanjang, Pak. 5 orang ya? 5 orang. Barulah setelah itu banyak hal perbaikan bisa dilakukan. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Pak Abraham, apa harus dilakukan? Hal inilah yang paling nyata dan konkret dilakukan dalam waktu dekat. Berarti kalau begitu, Presiden harus menerbitkan Kepres segera mungkin ya, untuk PLT ya? Karena orang ini sudah nggak bisa diharapkan nggak layak untuk melanjutkan setahun ke depan. Apalagi ini kan tahun politik, Pak ya. Dengan permasalahan yang ada di KPK, dengan kepercayaan masyarakat yang semakin turun kepada KPK, wah ini akan ugal-ugalan nanti, Pak. Berarti Bung Walia mau menyatakan Pak Presiden tolong terbitkan Kepres PLT penggantian Firly dan sekaligus kalau bisa yang lainnya juga. Semuanya diganti. Diganti ya? Lewat PLT itu ya, lewat Kepres seperti dulu ya? Oke, terima kasih Bung Walia terhadap apa yang telah Anda jelaskan. Mudah-mudahan ini memberi pencerahan ya, edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa sebenarnya yang terjadi di KPK dan siapa sebenarnya orang yang bernama Firly Bahuri itu, agar supaya ini bisa pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki agenda pemberantasan korupsi ke depan dan memperbaiki sistem assessment, rekrutmen komisioner KPK agar tidak terpilih orang-orang yang bermasalah seperti Firly Bahuri. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.